Halo teman-teman, coba kalian bayangkan jika ada dua tipe mahasiswa yang mendapatkan tugas yang sama. Tipe mahasiswa pertama, dia menggunakan 3 jam atau lebih untuk mencari berbagai referensi dari berbagai jurnal ilmiah untuk dapat menyusun jawabannya sendiri. Tipe mahasiswa kedua, dia hanya mengetik, membuka aplikasi, membuka ChatGPT untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sudah tersusun rapi. Nah, pertanyaannya, apakah mahasiswa ini benar-benar belajar atau salah satu dari mereka hanya benar-benar menerima jawaban tanpa benar-benar berpikir? Nah, untuk kali ini, fenomena seperti itulah yang akan kita bahas, yaitu Artificial Intelligence atau yang sering kita dengar dengan sebutan EA dalam dunia pendidikan. Bersama saya Sumardia dalam mata kuliah Filsafat dan Logika. Dalam beberapa tahun ke belakang, penggunaan EA meningkat dengan sangat cepat. EA pada saat ini digunakan oleh mereka-mereka pekerja, mahasiswa maupun pelajar, digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah ataupun tugas, mulai dari mencari ide sebuah penelitian, kemudian menerjemahkan sebuah jurnal, kemudian membuat sebuah makalah, atau bahkan membantu mereka dalam membuat sebuah presentasi. Jika kita bandingkan mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu, mahasiswa dulu mereka mencari berbagai jenis website untuk menemukan sebuah informasi. Jika kita bandingkan dengan mahasiswa sekarang, mereka hanya membuka satu aplikasi saja untuk menjawab seluruh pertanyaan mereka. Segitu gampangnya, bukan? Mungkin setelah ini akan muncul pertanyaan yang jarang dibahas. Jika EA bisa menjawab seluruh pertanyaan manusia, apakah masih ada manusia yang terdorong untuk berpikir lebih mendalam atau lebih kritis? Karena pendidikan sebenarnya bukan soal mendapatkan jawaban, tapi bagaimana proses dalam menentukan jawaban tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang ontologi. Sudut pandang ontologi ini berbicara tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Banyak orang beranggapan bahwa EA adalah pintar, tapi apakah demikian? Menurut saya, tidak. EA hanya terlihat pintar. Jika dibandingkan dengan manusia, ia tidak memiliki emosi, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pengalaman hidup, dan yang pasti, ia tidak benar-benar memahami makna jawaban dari apa yang dia berikan. Jika saya bertanya kepada EA, ia tidak benar-benar mengerti pertanyaan saya seperti mana manusia mengerti. Ia hanya memprediksi kata-kata apa yang paling cocok dari data-data yang pernah ia pelajari. Artinya apa? Artinya adalah hakikat EA adalah bukan makhluk yang berpikir, melainkan sebuah alat yang digunakan untuk meniru cara berpikir manusia. Kesimpulannya adalah EA tidak bisa disamakan dengan manusia. Selanjutnya kita akan membahas sudut pandang epistemologi. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi adalah mencari sebuah pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Pada zaman dulu, jika mahasiswa diberikan tugas, ia akan mencari jawaban dengan membaca buku, menganalisis informasi, bahkan membandingkannya dengan berbagai pendapat ahli. Prosesnya memang melelahkan, tetapi disitulah pengetahuan itu terbentuk. Jika dibandingkan dengan mahasiswa sekarang, jika diberikan tugas, ia hanya akan membuka satu aplikasi, ia hanya akan membuka AI, dan dia akan mendapatkan semua jawaban yang dia mau. Yang menjadi masalah
jika mahasiswa tersebut menelan mentah-mentah jawaban yang diberikan oleh EA tersebut. Ia tidak menyaring, ia tidak mencari kebenaran apakah jawaban yang telah diberikan itu benar-benar valid atau tidak. Jika sekarang orang-orang hanya menyalin jawaban dari EA tanpa mencari kebenaran seperti apa, tanpa paham isinya seperti apa, apakah akan memperoleh sebuah pengetahuan? Belum tentu, karena yang terjadi mungkin hanya sebuah proses perpindahan informasi, bukan sebuah proses belajar. Jika kita membahas tentang aksiologi, yaitu tentang nilai dan juga manfaat, EA sebenarnya dapat memberikan kita manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Ia dapat membantu kita memahami materi yang sulit, kemudian dapat juga untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Namun, nilai dari sebuah teknologi tidak hanya dinilai dari sebuah kecanggihannya, melainkan nilai itu ditentukan oleh bagaimana manusia itu menggunakannya. Pisau tidak hanya digunakan untuk memasak, melainkan dapat digunakan untuk melukai orang lain. Begitu juga dengan EA. EA akan benar jika digunakan untuk proses belajar, tetapi jika digunakan untuk menghindari proses sebuah berpikir, justru EA akan dinilai mengurangi kualitas pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah analisis logika. Ada dua argumen. Argumen yang pertama adalah premis pertama, tujuan pendidikan itu adalah melatih kemampuan berpikir kritis. Premis keduanya adalah penggunaan EA dapat mengurangi berpikir kritis. Kesimpulannya adalah penggunaan EA yang berlebihan dapat menghambat tujuan dari pendidikan. Argumen kedua, alat yang membantu proses belajar itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Premis kedua, EA membantu proses belajar. Nah, kesimpulannya adalah EA dapat meningkatkan efektivitas belajar. Dari kedua argumen dapat disimpulkan bahwa EA bukanlah masalah yang utama, melainkan masalah yang utama itu adalah bagaimana manusia dalam menggunakan EA tersebut. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa EA bukanlah ancaman pendidikan. Ancaman yang sebenarnya adalah ketika manusia terlalu bergantung kepada EA. Kecanggihan teknologi saat ini seharusnya membantu kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Menurut saya, mahasiswa yang baik bukanlah mahasiswa yang mendapatkan jawaban yang paling cepat, melainkan mahasiswa yang mampu memahami kemudian mampu mengembangkan jawaban-jawaban yang telah ia temukan sebelumnya. Karena pada akhirnya pendidikan bukanlah melihat siapa yang paling cepat menemukan jawaban, tetapi tentang siapa yang dapat berpikir kritis terhadap jawaban yang diterimanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.